Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang sedang menonton video kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 program studi kimia FMIPA UNJ dalam mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Muktiningsi Nurjayadi MSI. Pada kesempatan kali ini kelompok kami diberi tugas dalam bidang yaitu peranan bioteknologi dalam bidang remediasi lingkungan tanah pertanian atau perkotaan, di mana kami mengambil jurnal salah satunya yaitu berjudul Bioremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Industry Contaminating Soil Using Indigenous Bacillus spp. Kemudian selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami satu persatu, di mana pertama di sini ada saya sendiri Nafisa Amalia, yaitu selanjutnya ada teman saya Kori Atunima, lalu juga ada Sabrina Ajeng Pitaloka, dan terakhir ada Wintang Rizky Nabawiradia. Kemudian pada penjelasan atau presentasi kita ini ada beberapa konten yang ingin disampaikan, beberapa materi, yaitu pertama ada introduction, lalu ada method, lalu ketiga ada result and discussion, lalu keempat ada conclusion, kelima ada recommendation, dan terakhir ada opportunities. Jadi langsung saja kita simak pemaparan dari kelompok kami. Baik, pada slide berikut ini yaitu ada introduction atau pendahuluan. Pada bidang kelompok kami yaitu remediasi tanah di bidang pertanian atau perkotaan, seperti kita ketahui bahwa semua fase eksplorasi dan produksi minyak tanah atau minyak mentah, minyak bumi, dan gas, mulai dari operasi pengeboran hingga pembuatan kanal pipa bawah tanah sampai penyempurnaan dan penyimpanan, melibatkan intervensi dan proses berbahaya bagi lingkungan kita sekitar. Bahkan jika minyak diekstraksi dikirim digunakan, pastinya ada resiko yang sangat tinggi untuk tumpahannya, dan kita juga pun tidak memungkiri akan kecelakaan tersebut. Nah, dan juga walaupun solusi teknologi yang modern dan juga bahan-bahan yang sesuai digunakan, semua segmen industri perminyakan memastikan tinggi keamanannya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kata remediasi yaitu kata yang bertujuan untuk memperbaiki, menyembuhkan, mengembalikan kerusakan lingkungan gitu. Namun pada segmen bioremediasi yang pastinya sudah ada kata biologi, untuk mengurangi konsentrasi polutan atau zat tercemar ke level yang tidak berbahaya, di mana melalui proses degradasi, detoksifikasi, mineral atau transportasi, dan juga metode ini tuh dikenal sebagai teknik yang ramah lingkungan dan juga lebih ekonomis dari teknik seperti kimia, fisika, dan lainnya. Nah, maka dari itu bioremediasi merupakan teknik remediasi yang bertujuan untuk mendegradasi atau mendetoksifikasi baik itu polutan organik maupun anorganik dengan menggunakan agen biologi seperti ganggang, cendawan, bakteri, dan tanaman. Nah, pada proses bioremediasi ini limbah ataupun polutan diubah atau didegradasi secara lengkap dengan produk akhirnya senyawa anorganik seperti karbon dioksida, air, dan metana. Baik, selanjutnya pada slide selanjutnya ada kategori bioremediasi, bahwa secara umum teknik bioremediasi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada teknik bioremediasi in situ dan juga ex situ. Nah, ada hal-hal yang harus kita ketahui, pertimbangkan untuk memilih teknik manakah yang tepat gitu untuk kita gunakan, yaitu ada sifat polutan, kedalaman dan tingkat polutannya seperti apa, kebijakan jenis lingkungannya, kemudian lokasinya di mana, dan juga biayanya. Nah, dengan pertimbangan seperti itu kita akan mengetahui bahwa teknik bioremediasi mana yang akan kita gunakan untuk menanggulangi masalah tersebut. Lalu, adapun keberhasilan bioremediasi ini di mana dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen dan nutrisi, kemudian juga suhu, pH, dan faktor abiotik lainnya. Nah, selanjutnya sini akan menjelaskan bahwa dari teknik in situ. Teknik bioremediasi in situ ini melibatkan pengolahan polutan langsung dari tempat tercemarnya.
Nah, kalau teknik bioremedi ex situ yaitu melibatkan penggalian polutan dari situs yang tercemar untuk dibawa ke tempat lain untuk melakukan bioremedi. Bisa dilihat dari dua penjelasan tersebut bahwa mungkin yang lebih praktis atau yang lebih cepat dari teknik in situ karena kita eksekusi langsung di tempat yang tercemarnya. Juga teknik ini tuh umumnya dikenal sebagai yang lebih ekonomis gitu dibanding teknik ex situ. Seperti itu. Nah, di sini teknik in situ juga ada beberapa teknik atau jenis metodenya, yaitu ada natural attention di mana secara singkat yaitu secara alami terkait dengan aktivitas mikroorganisme indigenusnya. Kemudian juga ada fotooksidasi biodegradasi di mana mampu mengoksidasi hidrokarbon dari minyak bumi. Kemudian juga ada fitoremediasi yaitu teknologi bioremediasi yang memanfaatkan tanaman untuk menghilangkan kontaminan dari tanah dan air, seperti itu. Juga ada bioventing yaitu metode bioremediasi in situ menggunakan mikroba indigenous dalam mendegradasi kontaminan organik dengan menambahkan nutrisi atau tingkat udara sebagai proses biodegradasi meningkatnya. Dan juga terakhir ada bioaugmentasi yaitu di sini hampir sama, yaitu teknik bioremediasi menambahkan mikroba seperti bakteri, fungi, alga pada situs yang tercemar yang berfungsi untuk pembersih kontaminannya yang ada di daerah tersebut gitu. Kemudian pada teknik ex situ yang sudah dijelaskan bahwa teknik ini akan kita ambil sampel dari yang tercemar yang akan dibawa ke tempat untuk melakukan proses remediasi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada selektif bahan di mana kita juga tadi memilih selektif untuk gimana teknik metodenya, dan juga kita juga bahan mikroorganisme yang kita gunakan itu harus cocok. Nah, pemain mikroorganisme bioremediasi ini sangat berpengaruh tentunya terhadap proses degradasi minyak bumi karena setiap proses spesies mikroorganisme membutuhkan substrat yang spesifik untuk mendegradasi keseluruhan komponen penyusun minyak bumi. Lalu kesesuaian metode dan spesies mikroorganisme ini dapat meningkatkan degradasi minyak bumi sehingga menurunkan toksisitas limbah minyak bumi. Jadi pemilihan bahan mikroorganisme, pemilihan metode bioremediasinya itu cukup penting dan berpengaruh dalam proses penyembuhan atau remediasi dari masalah-masalah yang terlibat. Oke, selanjutnya di sini ada problem di mana menjuru ke pembahasan permasalahan yang ada di jurnal yang kami ambil, di mana yaitu ada kecelakaan tumpahan pipa dan pencemaran lingkungan oleh minyak mentah yang terjadi di daerah Budovac, Kroasia, tepatnya di lahan pertanian. Nah, kecelakaan ini menyebabkan kontaminasinya tanah dengan total petroleum hidrokarbon atau disingkat PPH dan polisilik hidrokarbon disingkat PAH yang menjadi penyebab kontaminasi tanah dan air. Nah, dengan begitu menyebabkan ancaman bagi sumber daya alam terutama tanah dan air yang dapat digunakan untuk ekosistem dan juga produksi tanaman. Nah, TPH sendiri yaitu mencakup ratusan senyawa hidrokarbon, juga mencakup campuran seperti alkana, sikohal, dan hidrokarbon aromatik. Bersamaan sejumlah besar senyawa nitrogen dan belerang. pH dan juga PAH adalah kelompok hidrokarbon polisiklik yang mengandung satu atau lebih cincin aromatik yang menyatu dari atom karbon dan hidrogen. Kemudian selanjutnya itu adalah langkah bioremediasi. Maksudnya di sini adalah dari permasalahan tersebut dan jurnal yang kami ambil, langkah atau metode yang digunakan yang paling efektif adalah fotodegradasi pH atau biodegradasi, di mana biodegradasi ini merupakan mekanisme penting, yaitu proses melibatkan berbagai jenis mikroorganisme yang mampu mengoksidasi hidrokarbon minyak bumi yang tidak mudah menguap di lingkungan. Nah, pada langkah biodegradasi tersebut, metode yang diterapkan ini proliferasi mikroba tanah adalah faktor utama untuk degradasi hidrokarbon yang berbeda lebih cepat.
Nah, saat ini penggunaan adsorben dianggap sangat penting karena dampaknya terhadap pengendalian pencemaran tanah. Namun, pastinya ada kriteria khusus di dasar untuk memilih metode memperbaiki tanah yang terkontaminasi seperti jenis dan jumlah polusi, lokasi in situ dan ex situ yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada kondisi dari kebijakan agrolingkungannya dan juga di mana remediasi sudah dilakukan dan jenis tanahnya. Nah, kemudian selain adsorben pada penanggulangan ini, di jurnal tersebut menjelaskan bahwa menggunakan nitrogen, salah satu teknik lain, metode lain yang sangat umum, yaitu ada penumpukan nitrogen pada tanah yang terkontaminasi, di mana nitrogen ini meningkatkan efisiensi degradasi polutan organik dengan berfungsi sebagai inisiator untuk mikroorganisme penghancur minyak. Nah, seperti yang sebelum dijelaskan bahwa keberhasilan remediasi ini berpengaruh yaitu ada pH suhu dan juga nutrisi. Nah, disinilah fungsi dari nitrogen sebagai inisiator untuk nutrisi, menjaga populasi mikroba yang di tanah dan dimana akibatnya akan meningkatkan laju degradasi hidrokarbon seperti itu. Jadi pada tujuan penelitian yang dijelaskan di jurnal tersebut yaitu saya highlight kembali bahwa untuk menyelidiki efek dari penambahan adsorben dan nitrogen yang dapat diterima secara lingkungan pada keberhasilan bioremediasi tanah yang terkontaminasi dengan TPH dan PAH karena pecahnya minyak lokal. Dan pembahasan untuk metode langkah kerja, hasil dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode yang dilakukan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, ada metode seleksi strain mikroba, di mana dalam metode ini juga terdapat langkah-langkah yang harus dilewati. Yang pertama ada pengambilan sampling atau sampel dan juga isolasi, di mana sampel tanah dan air ini dikumpulkan dari berbagai lingkungan yang terkontaminasi hidrokarbon di Afrika Selatan. Terdapat 38 lokasi. Setelah diambil sampel-sampel ini, dilakukan penapisan dan isolasi selektif yang dilakukan menggunakan protokol modifikasi yang dikembangkan untuk mendapatkan spesies Bacillus spp. Terdapat sampel cair, sampel padat dan juga sampel usap. Dari ketiga sampel ini dilakukan beberapa tahap-tahapan seperti inkubasi, kemudian dilakukan sentrifugasi, dilakukan juga uji-uji yang lainnya, dan juga yang terakhir ada uji katalase, di mana uji katalase ini dilakukan pada semua mikroorganisme yang dimurnikan sesuai dengan metode yang diuraikan. Selanjutnya, teknik ini digunakan untuk berpotensi membedakan Bacillus spp katalase positif dan juga non Bacillus spp atau katalase negatif. Selanjutnya ada identifikasi molekuler. Setelah penilaian awal degradasi hidrokarbon pada tahap sebelumnya, identifikasi molekuler dari isolat terpilih ini dilakukan dengan berbagai tahapan yang panjang sesuai urutannya masing-masing. Kemudian dari strain Bacillus ini simpan sebagai bank sel induk dari kriovial pada suhu minus 80 derajat Celcius sebagai bagian dari koleksi culture Dewan Penelitian Ilmiah dan juga Industri di Afrika Selatan. Dan langkah yang ketiga ada seleksi strain berdasarkan degradasi hidrokarbon awal. Nah, pendekatan ini, pendekatan penyaringan dan seleksi strain mikroba ini digunakan sebanyak 115 spesies Bacillus, diisolasi dan dimurnikan dari sampel lingkungan. Dari banyaknya spesies Bacillus itu sekitar 97% menyatakan positif gram, 100% positif aktivasi katalase, dan 94% membentuk spora. Dari strain Bacillus itu disimpan dan dalam koleksi culture, dan selanjutnya dinilai kemanjurannya dalam degradasi hidrokarbon. Setelah dinilai kemanjurannya dalam degradasi hidrokarbon ini, strain pengdegradasi hidrokarbon ini dipilih berdasarkan metodologi sebanyak 6 strain. Metode selanjutnya ada budidaya batch kepadatan sel tinggi, di mana langkah pertamanya ada proses fermentasi produksi strain pengurai hidrokarbon skala 30L. Nah, fermentasi batch dengan kepadatan sel tinggi ini dilakukan untuk setiap strain yang dipilih dari 6 strain tadi sebelumnya tuh, untuk menggunakan media bioreaktor biostat.
Untuk setiap strain ini, media pertumbuhan steril disiapkan dalam labu dan juga untuk persiapan inokulum juga dipersiapkan. Setelah melewati beberapa langkah, dihasilkan bahwa suhu budidaya dipertahankan pada 32 derajat Celcius dan setiap strain ini dibudidayakan sampai sporulase sempurna tercapai. Setiap culture kemudian distabilkan dan kaldu fermentasi dipanen dari bioreaktor masing-masing. Selanjutnya, langkah kedua ada pemulihan regangan, di mana pemisahan kaldu fermentasi padat dan cair ini dilakukan menggunakan sentrifugasi. Nah, untuk setiap strain ini kaldu fermentasinya disentrifugasi dengan menggunakan sentrifugasi tumpukan. Setelah itu, kaldu fermentasi dimasukkan ke dalam tangki penampung, kemudian pelet dari mangkok sentrifugasi tersebut secara otomatis dibersihkan. Kepadatan optik dari supernatan diukur untuk membatasi kehilangan hingga di bawah 10%. Kemudian pelet hasil akhirnya ini digunakan untuk memproduksi prototipe produknya. Metode selanjutnya ada persiapan prototipe culture campuran untuk uji khasiat, di mana fraksi pelet yang diperoleh setelah sentrifugasi tadi itu digunakan kembali untuk menyiapkan prototipe culture campuran. Nah, pelet yang mengandung spora masing-masing organisme dibentuk kembali dengan campuran aplikasi nutrisi yang mengandung protein, karbohidrat, dan juga mineral, serta diformulasikan kembali dengan konsentrasi sel yang layak sebesar 1 × 10⁸ CFU per mililiter. Nah, dua prototipe mikroba ini diformulasikan dengan mencampurkan proporsi yang sama dari setiap culture bakteri yang dimurnikan, di mana prototipe pertama itu dari Bacillus valenciensis dan juga Bacillus subtilis. Nah, dari prototipe kedua ini terdiri dari Bacillus subtilis dan juga Bacillus cereus. Nah, dua prototipe ini digunakan untuk mengolah tanah yang terkontaminasi hidrokarbon dan diuji terhadap sistem kontrol negatif yang tidak diolah atau tidak ditambahkan, disebut sebagai kontrol dari hasilnya nanti. Metode yang terakhir ada penilaian degradasi hidrokarbon in vitro, di mana pada langkah ini setelah persiapan dari dua prototipe yang terdiri dari strain Bacillus itu dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa penerapan populasi mikroba strain Bacillus yang sebelumnya digunakan untuk mengoleh TPH dalam air yang terkontaminasi dan akan secara efektif meremediasi pH dari tanah yang terkontaminasi. Nah, langkah pertama ini adalah penilaian dan sumber tanah terkontaminasi. Dari tahap ini dilakukan pada tanah yang terkontaminasi hidrokarbon yang diperoleh dari lokasi industri yang terpilih tadi. Akhirnya kontaminasi hidrokarbon disebabkan oleh pemeliharaan dan pembersihan peralatan industri berat, tanah yang tidak disterilkan digali, dan semua sampah di permukaan yang terlihat dibuang. Nah, selanjutnya ada konfigurasi dan pengaturan sistem evaluasi skala batch, di mana pada tahap ini sekitar 250 gram sampel tanah yang representatif dimasukkan ke dalam botol, kemudian dianalisis. Setelah itu, tanah dipastikan mengandung hidrokarbon minyak lebih besar dari 1%, dilakukan selama 11 minggu. Kemudian sampel tanah yang terkontaminasi ini dalam jumlah yang sama disalurkan ke dalam 3 wadah plastik untuk menjaga kedalaman. Kemudian, dari dua pengujian tanah diinokulasi dari prototipe 1, prototipe 2 pada sebelumnya. Sistem pengujian kontrol dibiarkan dan tidak ditambahkan selama masa penelitian supaya menjadi kontrol. Kemudian, air ditambahkan ke setiap sistem pengujian untuk menjaga kadar air. Setelah itu, untuk setiap sistem pengujian prototipe biologis dan air dicampurkan secara menyeluruh ke dalam tanah. Setiap sistem pengujian ditutup dengan tutup plastik yang berlubang dan ditempatkan ke dalam ruang inkubasi selama pada suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 60% selama pengujian. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi sistem pengujian. Untuk sistem pengujian yang diinokulasi, masing-masing prototipe ditanamkan ke dalam tanah seminggu sekali selama 5 minggu dan 2 minggu sekali seminggu setelahnya. Kemudian air diberi dosis untuk menjaga kadar air selama masa penelitian. Kemudian setiap sistem dikerjakan setiap minggu dengan sampel diambil setiap minggunya untuk ditutup rapat, kemudian dianalisis. Nah, kemudian besaran volume tanah itu diperlukan untuk ekstraksi dan juga analisis hidrokarbon untuk mencegah gangguan dalam sistem. Sampel diukur secara eksternal di laboratorium yang sering digunakan oleh industri untuk menetapkan apakah sampel lingkungan memenuhi spesifikasi dari sampel yang baik. Kemudian tahap terakhir ada analisis, di mana pada analisis ini terdapat 4 kali analisis, ada dari pH, kemudian kadar air, dilanjut dengan konsentrasi pH, dan diakhiri dengan metode statistik. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan juga diskusi. Berdasarkan pencarian dengan BLAST atau Basic Local Alignment Searching Tool, ditunjukkan bahwa 6 strain yang dipilih pada pengujian ini memiliki kecocokan sekuensi rRNA sebesar 100% dengan sekuensi yang terdapat pada database NCBI atau National Center Biotechnology Information.
Yang mana selain itu, identifikasi dari Microbacillus ini mencapai tahap spesies, yang mana ditemukan bahwa Cereus, subtilis, dan juga Valezensis merupakan spesies Microbacillus yang digunakan dalam pengujian ini. Berdasarkan jurnal rujukan, keenam jenis Microbacillus ini memiliki kemampuan untuk mendegradasi TRPH dalam air yang berbeda-beda seperti yang tertera pada tabel 1 di atas. Oke, selanjutnya setelah diidentifikasi, maka yang dilakukan oleh penguji ini yaitu pengolahan dari kelompok Bacillus yang telah dipilih. Perlu diingat bahwa dalam pengujian tanah oleh Microbacillus ini yang ditekankan yaitu bukan pada spesies Bacillus yang digunakan, namun pada strain atau jenis, bisa dibilang subspesies dari Bacillus, yang mana sudah ditampilkan pada tabel sebelumnya dan juga ada pada tabel ini di bagian paling kiri jenis-jenis strainnya. Untuk pengolahannya digunakan metode HCDC atau High Cell Density Cultivation, yang mana HCDC ini merupakan pengolahan untuk meningkatkan kepadatan sel menjadi lebih tinggi. Berdasarkan pengujian pada jurnal, High Cell Density Cultivation ini berhasil meningkatkan kepadatan sel dari setiap strain menjadi lebih dari 1 sel per mili seperti yang tertera pada tabel 2. Yang mana pada beberapa strain bahkan jauh melebihi dari target minimalnya yaitu lebih dari 1 sel per mili. Fungsi dari meningkatkan kepadatan sel pada mikroba ini yaitu tidak lain untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan dari mikroba dalam mendegradasi PHA atau polycyclic aromatic hidrokarbon pada tanah. Selain meningkatkan kepadatan sel dari Microbacillus, pengolahan yang dilakukan yaitu sporulasi atau mengubah mikroba Bacillus ini dari bentuk bakteri menjadi bentuk spora. Mengapa bisa menjadi spora? Karena biasanya ini terjadi karena kekurangan sumber makanan di area itu atau karena ada beberapa perubahan aspek pada lingkungannya sehingga menyebabkan bakteri yang vegetatif itu berubah bentuk menjadi spora. Yang mana biasanya dalam bentuk spora ini tidak terjadi metabolisme, sehingga dengan terjadi sporulasi ini meningkatkan masa hidup dan juga ketahanan dari bakteri tersebut, karena bakteri ini akan memiliki resisten atau ketahanan terhadap UV, panas, dan juga beberapa aspek lainnya dibandingkan pada saat dalam bentuk bakteri yang hidup. Selain itu, efisiensi sporulasi yang tinggi ini diperlukan untuk efisiensi biaya formulasi produk. Berdasarkan pengujian, beberapa strain ini sudah memiliki efisiensi sporulasi yang baik yaitu lebih dari 85%, yaitu jika dilihat pada tabel terdapat JPA 7,1, JPA 11,2, lalu P401 dan D014, yang mana hasil ini sudah cukup baik untuk pengujian lanjutnya. Oke, setelah dilakukan pengujian terhadap bakteri atau mikrobanya, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap tanah yang terkontaminasi oleh polycyclic aromatic hydrocarbon atau pH. Biasanya pH ini memiliki konsentrasi yang tinggi pada sekitar situs batu bara atau tumbuhan yang terkena distilasi dari minyak tar, yang mana biasanya konsentrasi pH pada lapisan tanah ini menumpuk selain karena proses pembakaran dari batu bara, namun juga dari pembakaran bahan bakar dari alat konstruksi yang digunakan dalam situs tersebut. Yang mana setelah diuji,
Diketahui bahwa komponen pH atau polycyclic aromatic hidrokarbon yang terkandung dalam tanah sampel terdapat yaitu pada tabel yang di sebelah kiri di antaranya yaitu ada meta dan parasilin, ortosilin, 1,2,4 trimetilbenzena, naftalena, penantrena, fluorantena, dan juga pirin. Oke, jadi digunakan 3 sistem untuk pengujian degradasi PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon ini. Yang pertama yaitu dengan sistem kontrol, yang kedua dengan prototipe 1, dan yang ketiga dengan prototipe 2. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prototipe 1 dan 2 ini menggunakan Microbacillus yang sama namun berbeda pada jenis atau strainnya. Dan untuk sistem kontrol ini yaitu merupakan mikroba yang ada pada tanah sampel itu sendiri tanpa ditambahi oleh mikroba Bacillus untuk diuji. Dan hasil dari pengujian setelah 74 hari dapat dilihat seperti pada tabel bahwa untuk senyawa PAH atau senyawa polycyclic aromatic hidrokarbon yang memiliki berat molekul yang rendah seperti metaparasilin, oktosilin, dan juga 1,2,4 trimetilbenzen, ketiga sistem ini berhasil untuk mendegradasi secara sempurna ketiga senyawa ini. Namun, untuk yang memiliki berat molekul yang lebih tinggi seperti pirin, naftalen, dan juga penantren, hanya prototipe 2 yang berhasil untuk mendegradasi secara sempurna. Hal ini dikarenakan mengapa ketiga senyawa PAH dengan berat molekul yang rendah ini bisa terdegradasi secara sempurna itu karena pada berat molekul ini menentukan hidrofobisitas dan juga kestabilan elektrokimia pada senyawa tersebut, sehingga semakin kompleks struktur senyawa dan juga semakin yang mana otomatis semakin berat molekulnya, maka kemampuan dari mikroba untuk mendegradasi itu maka akan semakin sulit juga. Untuk efisiensi penghilangan senyawa PAH dari sampel tanah itu dapat ditingkatkan dengan memelihara kelembapan optimum, suhu, dan juga kondisi humiditas dari tanah itu sendiri. Sehingga dengan memelihara beberapa kondisi tersebut, maka dapat meningkatkan kemampuan mikroba atau perkembangbiakan mikroba dalam sampel. Jika dilihat pada tabel sistem kontrol ini berhasil mendegradasi senyawa dengan berat molekul yang tinggi sebanyak 89,3%, yaitu pada senyawa naftalena. Sedangkan untuk ketiga sisanya yaitu penantrena, fluorantena, dan juga pirin itu hanya sekitar 45-60% sistem kontrol ini dapat berhasil mendegradasinya. Jadi dilihat dari hasil pengujian pada prototipe 1 bahwa pada tabel tampak semakin tinggi berat molekul dan juga semakin kompleks senyawa dari PAH yang mengontaminasi tanah, maka semakin rendah juga kemampuan dari prototipe 1 ini untuk mendegradasi senyawa tersebut. Hal ini dikarenakan prototipe 1 ini sendiri terdiri dari strain yang mirip atau yang kurang varian, sehingga mengurangi kemampuan dari mikroba Bacillus untuk mendegradasi senyawa tersebut. Karena berdasarkan jurnal disebutkan bahwa kemampuan bertahan dari senyawa PAH yang lebih memiliki banyak cincin
maka kemampuan bertahan dalam sampel atau tanah yang terkontaminasi itu akan semakin tinggi, sehingga dibutuhkan juga lebih banyak mikroba yang beragam atau berbeda jenis untuk mengurai dan juga menghilangkan senyawa hidrokarbon tersebut. Oke, sekarang kita lihat dari kemampuan dari prototipe 2 untuk mendegradasi senyawa dengan berat molekul yang tinggi. Kalau kita lihat pada tabel di sebelah kanan, itu terlihat bahwa beberapa dari senyawa yang memiliki molekul tinggi yaitu naftalena, penantrena, dan juga pirin terdegradasi sempurna pada prototipe 2. Jika dibandingkan dengan prototipe 1, kalau kita lihat dari strainnya, prototipe 2 ini lebih beragam, sehingga ada kemungkinan bahwa kemampuan dari degradasi itu disebabkan karena hal tersebut. Walaupun ternyata jika kita lihat dari slide hasil dan juga diskusi pertama yang menjelaskan bahwa TRPH yang digunakan untuk prototipe pertama itu pada sampel air itu berhasil mendegradasi secara lebih baik dibandingkan prototipe 2. Namun ternyata dibuktikan dengan pengujian ini bahwa ternyata untuk degradasi pada air dan juga pada tanah itu memiliki hasil yang berbeda tergantung dengan juga strainnya. Hal ini dikarenakan pada air, mikroba dapat bertumbuh lebih cepat karena adanya emulsifikasi dari air dan juga minyak, sehingga meningkatkan kemungkinan bioavailability dari kontaminasi yang menyebabkan bertumbuh banyaknya bakteri yang terdapat pada air. Namun jika dilihat pada tabel hasil pengujian, prototipe 2 ini tidak berhasil untuk menghilangkan sepenuhnya fluorantena. Untuk penyebab kenapa hal ini bisa terjadi itu dibutuhkan studi lebih lanjut yang mana bukan merupakan tujuan utama dari pengujian yang ditulis dalam jurnal ini, yang mana tujuan utamanya yaitu untuk menguji apakah bacillus dapat mendegradasi senyawa pH yang terdapat pada tanah yang terkontaminasi. Selain itu, prototipe 2 ini memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan prototipe pertama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemampuannya karena memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga dapat lebih ditingkatkan untuk kedepannya dengan digabungkan dengan mikroorganisme lain dalam dosis yang cukup sehingga dapat memiliki kemungkinan untuk menghilangkan seluruh senyawa PHA yang ada dalam tanah yang terkontaminasi. Oke, selanjutnya masuk pada conclusion atau kesimpulan. Jadi dari penelitian ini didapati bahwa prototipe 2 yang dirancang lebih efektif mendegradasi PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon dibandingkan dengan prototipe 1 dan juga sistem kontrol yang tanpa melakukan augmentasi. Jadi pada prototipe 2 ini sebagaimana yang telah dijelaskan juga gitu ya pada hasil dan pembahasan, sistem tanah prototipe 2 mampu mendegradasi naftalena sebesar 100%, begitupun pada fenantrena yaitu 100% dan juga pirena pada 100%. Lalu untuk sistem tanah bio-augmented ini menggunakan prototipe 2 yang dimana mengalami peningkatan persen degradasi ketika dibandingkan pada sistem alaminya tanpa augmentasi atau pada sistem kontrol. Jadi peningkatan degradasi ini terjadi pada 3 senyawa yaitu pada naftalena, fenantrena, dan juga pirena, dimana masing-masing peningkatannya itu sebesar 10,71% untuk naftalena,
lalu 53,04% untuk fenantrena, dan 41,19% untuk pirena. Lalu prototipe 2 ini tidak berhasil mendegradasi fluoranten, yaitu pada fluoranten ini memiliki persen degradasi yang lebih kecil ketika dibandingkan dengan sistem kontrolnya, sehingga prototipe 2 ini belum mampu mendegradasi fluoranten secara maksimal. Strain pendegradasi dan kinerja terbaik untuk TPH ketika digunakan untuk mendegradasi PAH yang secara efektif itu hanya berlaku untuk prototipe 2 saja. Jadi pada prototipe 1 tidak, dan ini juga dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, masih kurangnya prototipe yang dirancang untuk mendegradasi fluoranten pada prototipe 2 ini dimungkinkan karena dinamika kerja pada sistemnya yang kemungkinan berada di luar cakupan penelitian ini, sehingga masih perlu pengembangan yang lebih lanjut untuk penelitian ini. Seperti misalnya menemukan persyaratan bagaimana sih konsorsium Bacillus spp yang optimal untuk mendegradasi fluoranten ini. Nah, dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa bioremediasi PAH dari industri yang mengontaminasi tanah menggunakan indigen Bacillus spp itu terbukti bahwa Bacillus spp ini mampu efektif dalam mendegradasi hidrokarbon dari lokasi tanah yang terkontaminasi. Selanjutnya, rekomendasi terkait penelitian. Nah, dari penelitian telah dibuktikan bahwa bakteri indigen Bacillus spp memiliki kemampuan mendegradasi senyawa hidrokarbon yang mencemari tanah. Oleh karena itu, teknologi ini pun dapat dimanfaatkan sebagai solusi permasalahan untuk lingkungan, khususnya di negara kita, Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada beberapa kelebihan dari bioremediasi jika diterapkan. Yang pertama, bioremediasi ini tuh sangat aman untuk digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alamiah sudah ada di dalam lingkungan atau di dalam tanah. Lalu, mikroba yang digunakan tidak berbahaya bagi lingkungan ataupun masyarakat. Yang ketiga, dikatakan aman karena tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia dalam prosesnya. Dan juga untuk nutrien yang digunakan ini untuk membantu pertumbuhan mikroba adalah pupuk yang digunakan dalam kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Pemanfaatan bakteri Bacillus untuk mendegradasi PAH perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, terutama untuk menilai bagaimana kemungkinan strain mikroba ini ketika dijadikan suatu produk yang nantinya diformulasikan secara komersial. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya bioremediasi ini tuh telah diterapkan terutama di daerah yang terkena dampak industri dan juga pertanian, yaitu misalnya pada bioremediasi limbah cair industri tekstil di Bekasi pada tahun 2012, juga ada bioremediasi lumpur-lumpur minyak di Balikpapan pada tahun 2018, ada juga bioremediasi tanah tambang emas di Sulawesi dari senyawa merkuri, dan juga pernah ada bioremediasi lumpur Lampindo di Sidoarjo pada tahun 2006, dan juga bioremediasi limbah pertanian di Jawa Timur. Nah, jadi bioremediasi ini meskipun sudah banyak diterapkan, masih ada perlu pengupayan yang lebih lagi untuk memperluas aplikasi bioremediasi ini di Indonesia, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi. Lalu, mengenai peluang terkait penerapan teknologi remediasi ini. Nah, teknologi remediasi dengan mikroba telah diakui baik di Indonesia maupun di internasional karena kemampuannya yang dapat memulihkan tanah yang tercemar dari senyawa-senyawa hidrokarbon atau senyawa-senyawa kimia. Nah, di sini di Indonesia masih bisa dibilang tergantung pada batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi menurut Kementerian SDM pada tahun 2021 tercatat bahwa cadangan batu bara di Indonesia ada sekitar 38,84 miliar ton dengan rata-rata produksi per tahunnya sekitar 600 juta ton. Nah, karena aktivitas eksplorasi dan produksi batu bara yang sangat aktif masih dilakukan sampai saat ini, jadi dapat menimbulkan potensi pencemaran salah satunya pada tanah, yaitu kontaminasi PAH dalam tanah. Nah, peluang penerapan bioremediasi di Indonesia ini pun menjadi sangat besar, terutama karena adanya potensi pencemaran tanah dari industri pertambangan ini. Sehingga bioremediasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan lingkungan yang terkontaminasi, terutama pada lahan yang ada di sekitar pertambangan. Di sini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.